Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita memulai daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih baiknya kita berdoa. Untuk memimpin doa kami minta untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah SWT berikan kemudahan kita dalam pembelajaran sehingga kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak sekalian, sebelum kita memulai kita persiapkan mental kita, salah satunya dengan kita tadarus Al-Quran. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita, yakni menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Insyaallah. Kita saksikan dulu ya, ini cuplikan mungkin ya. Kita saksikan cuplikan daripada video dan tolong nanti untuk anak-anak amati ya. Diamati akibat seks di luar nikah. Materi kita pada pagi hari ini menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian perlu kita ketahui juga untuk tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran kita ialah dengan kita melaksanakan diskusi nanti ya, anak-anak saya harapkan bisa menggali informasi dan mengidentifikasi pertama ayat yang terkait dengan perkara zina, yaitu surat Al-Isra ayat 32 dengan baik dan benar. Menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dengan baik dan benar, yaitu terkait dengan larangan berbuat zina. Kemudian mengaitkan larangan zina dengan akibat yang diterimanya. Kita bentuk 5 kelompok seperti kemarin ya, 5 kelompok. Silakan langsung. Bagi bahan literasinya ini Bapak ini buku ya, buku paket. Pilih poin-poin yang pentingnya dan insya Allah nanti kalian juga memberikan membuat pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dilemparkan pada kelompok yang lainnya sehingga diskusi ini akan hidup. Mengerti ya? Silakan membuat pertanyaan-pertanyaan dan sesuai dengan materi yang telah kita bagi tadi kepada kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan ya. Baik, saya minta untuk kelompok 1 untuk maju menyampaikan hasil diskusi kelompok, yakni tentang peta konsep yang sudah diolahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanzila dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang mengenai menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peta konsep: memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina, ayat-ayat Al-Quran tentang larangan mendekati zina, hadis tentang larangan mendekati zina, menerapkan perilaku mulia.
pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif yang dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini. Pengertian zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf, balik, tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan, zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 72, ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina dan buruk. Kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan sebagai dua bagian, yaitu sebagai berikut. Zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah nikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua, zina gairu muhsan, yaitu pezina yang masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi pezina. Dalam hukuman Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana, sehingga orang yang melakukan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina adalah sebagai berikut. Dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Yang kedua, dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Hukuman bagi yang menuduh zina. Azab. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut, antara lain sebagai berikut. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinahan. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu. Andai seorang dari 4 saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya terhadap mereka semuanya, dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran
surah An-Nur ayat 4. Sekarang menjadi sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan. Presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan kalau ada pertanyaan satu-satu dari kelompok, silakan. Kelompok yang lain silakan. Boleh tanya, silakan. Sebut nama. Perkenalkan, nama saya Yunita Malasari. Saya ingin bertanya, kenapa dalam agama kita dilarang pacaran? Baik, ini ada pertanyaan bagus. Beri hapus tepuk tangan. Terkait dengan permasalahan remaja yakni pacaran. Kenapa agama Islam melarang orang berpacaran? Pengertian pacaran itu sendiri apa? Ayo silakan dari anak yang bisa menjawab, silakan. Jawaban tadi karena pacaran merupakan pintu awal dari perbuatan zina. Sehingga jangan sekali-kali kita coba-coba berpacar. Tadi apa? Bergaul seyogyanya, bergaul sewajar. Perkenalkan, saya Joko Irawan dari kelompok 4 ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan zina ain. Itu istilah zina ain atau zina pandangan. Karena pandangan itu merupakan langkah awal setan masuk ke dalam pemikiran kita. Langkah awal daripada setan masuk ke dalam hati manusia, yang pada akhirnya manusia akan terjatuh pada perbuatan yang namanya perbuatan zina, sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-Isra ayat 32. Ayo kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Kandungan makna daripada ayat tersebut, silakan kelompok membacakan hasil diskusinya. Menjaga pergaulan agar perbuatan zina tidak terjadi. Mendekati zina dan tidak boleh hal ini memberikan makna yang dalam bahwa segala sesuatu yang berpotensi atau mengantar ke arah tersebut sudah terlarang. Oleh karena itu, pacaran model anak muda sekarang atau pertemanan yang terlalu dekat, bahkan melihat internet atau tayangan yang tidak. Untuk menyimpulkan apa yang bisa kita petik daripada pembelajaran kita pagi hari ini, silakan. Kenalkan, nama saya Yunita Malasari. Saya ingin menyimpulkan pelajaran ini. Kesimpulannya, Maha Suci dan Maha Mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki manusia untuk menjadi makhluknya yang mulia dan bermartabat, termasuk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis. Secara umum, Quran Surah Al-Isra ayat 32 mengandung pesan-pesan mengenai larangan mendekati zina karena zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Tutup untuk pembelajaran pada pagi hari ini, maka Bapak akan sampaikan pesan-pesan kepada kalian semua. Pertama, yakni adalah kita dalam pergaulan ini menjaga kehormatan. Kalau Al-Quran mengatakan kehormatan, berarti sesuatu yang sifatnya vital di dalam tubuh kita. Menjaga kehormatan berarti menjaga kemaluan. Kemudian hendaklah kalian ini berpola hidup yang sehat. Pertemuan ini dengan kita membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir salam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.